Kami ucapkan selamat pagi menjelang siang, dan kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan kita boleh hadir bersama-sama dalam ibadah duka pada kesempatan ini, ibadah pelepasan dan tutup peti yang akan dilaksanakan oleh karena Ibu yang kekasih almarhum Ibu Sumarti Hadi Sukirno Girling boleh dipanggil oleh Tuhan kemarin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sidang penggabungan yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita berkumpul di sini untuk melepaskan almarhumah Ibu Sumarti Hadi Sukirno Girling dari tengah-tengah kehidupan kita. Semua adalah kehendak dan pengaturan Allah dalam kehidupan kita. Dan biarlah melalui duka cita ini kita dapat saling menghibur dan menguatkan secara khusus bagi keluarga besar yang berduka cita. Kita percaya bahwa kematian adalah akhir sekaligus juga menjadi awal. Kematian adalah akhir dari hidup di dunia sekaligus awal menyongsong kehidupan sebagai keluarga Allah dalam kekekalan. Kita menyanyikan pujian Hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu kita pujikan kembali pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita satu dalam doa. Hati kami percaya kepadamu ya Bapa, dan kami meyakini bahwa Engkau tak pernah tinggalkan kehidupan kami. Tuhan sangat mengerti apa yang menjadi duka cita yang kami alami saat ini, khususnya keluarga besar yang hadir pada kesempatan ini. Baik kami yang ada di dalam ruangan gereja tempat ini, maupun yang ibadah secara virtual di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kekuatan kuasa-Mu menguatkan setiap umat Tuhan, memberikan penghiburan yang sempurna bagi keluarga yang berduka cita. Tuhan memberkati dalam ibadah pelepasan dan tutup peti pada kesempatan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan.
juga sebentar dalam ibadah kremasi, kami juga tetap serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Allah akan memberkati seluruh rangkaian acara sehingga kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami alaskan ibadah kami saat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami akan membacakan pembacaan riwayat hidup dengan hormat saya menyebut nama beliau. Riwayat hidup terlahir dengan nama Sumarti, tempat tanggal lahir Makassar 1 September 1951. Orang tua yaitu Letnan Kolonel Hadi Sukirno. Beliau menikah dengan Bapak Bambang Wijaya atau Oke Siehok pada 25 April 1979 selama 23 tahun. Dikaruniai anak bernama Francisca, lahir tanggal 27 Juni 1981, yang kemudian menikah dengan Bapak Denny Alfred Ambitan, anak dari Letnan Kolonel Harold dan Yitza Ambitan yang saat ini berpensiun di LSU Senjarawi Bandung. Mendapat seorang cucu bernama Marlon pada tanggal 12 Desember 2005. Almarhum Bapak Bambang meninggal pada 25 September 2002. Kemudian ibu yang kasih ini, Ibu Sumarti, menikah dengan Bapak Glenn Richard Girling, warga negara Australia. Dan saat ini sementara beliau dari Australia menuju ke Indonesia, kami tidak tahu apakah berkesempatan untuk hadir, namun apapun yang dia upayakan untuk hadir dalam duka cita ini, kami meyakini Tuhan juga akan memberkati dalam perjalanannya tiba dengan penuh selamat. Pada tanggal 25 November 2007 di Korps 3 Bandung, ini pernikahannya mereka, dan acara dipimpin oleh Komisioner Johannes Wadilete. Jadi ibu ini nanti September genap usia 71 tahun. Tempat tinggal selama ini Batu Katas, Pangandaran, itu sekitar 5 jam dari Bandung. Ya, jadi ibu ini biasanya ibadah pas hari-hari penting ya, seperti Natal dan sebagainya, tahun baru, dan rajin juga dalam ibadah virtual ya, dengan kecanggihan zaman saat ini memperlancar anak Tuhan itu juga terlibat hadir dalam setiap ibadah. Kemudian kami perlu sampaikan juga kami sampaikan ucapan doa dan berbelasungkawa. Saya bacakan, kami mendoakan dan menaruh simpati yang sedalam-dalamnya atas dinaikannya ke kemuliaan Bapa Surgawi, almarhum Ibu Sumarti Hadi Sukirno, putri dari almarhum dan almarhumah Letnan Kolonel Hadi Sukirno di Bandung. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai, menguatkan dan menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bandung 27 April 2022. Salam dan doa Sekretaris Bidang Personil Letnan Kolonel Risma Uli Manurung. Dan juga karangan-karangan bunga yang sudah disampaikan, ucapan-ucapan selamat dari setiap grup WA, kami tidak dapat menyebut satu persatu, namun kami mengucapkan banyak terima kasih oleh karena semuanya memberikan kekuatan bagi keluarga yang berduka cita. Dan mohon dari salah satu pihak keluarga untuk menerima ucapan doa belasungkawa dari kantor pusat.
Kita menyanyikan nyanyian nomor 373. Ke rumah tempat yang senang, di mana tak ada lagi perang dan tak ada susah dan duka, kesana aku rindulah. Kita pujikan ini dan kita meyakini bahwa kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Ke rumah tempat yang senang, di mana tak ada lagi perang dan tak ada susah dan duka, kesana aku rindulah. Sabar dalam kesusahanmu, sabar, Tuhan selalu sertamu. Sabar, sabar, Tuhan menguatkanmu. Setelah kita menyanyikan ayat yang kedua dan kurna, kemudian kita mendengarkan sepatah kata dari keluarga, dan juga di acara ini ada mungkin akan ditampilkan ya video lagu yang disukai almarhumah ya, mungkin sebentar akan disampaikan. Kita nyanyikan ayat yang kedua dan kurnya, kemudian sepatah kata dari keluarga. Dan bila jiwaku lelah, dikala hidupku susah, ku rindu rumah Bapakku. Di sana aku bersenang, sabar dalam kesusahanmu. Silakan dari keluarga, silakan. Tuhan selalu sertamu, sabar, sabar, Tuhan menguatkanmu. Terima kasih banyak untuk kedatangan teman-teman sekalian, semua yang sudah mengasihi Mama sampai pada hari ini. Saya akan membacakan notes yang baru tadi malam, dari tadi pagi sebetulnya dikirim oleh suaminya Mama, Glenn. Harus buka kacamata karena pasti nangis. Saya akan baca bahasa Inggrisnya dulu, lalu kemudian saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Night, night, my sweet half the bed, half the clothes. You taught me love. You taught me patience. You taught me humility and to trust God. And yet, could not teach me, take my thongs away, take the towel out to the back, and fold my clothes up to pack. I'll never be another you. How someone like you find your heart to love someone like me. I'll never know, but forever grateful you did. You were always there through my ups and downs, round and round. Caused you some heartaches, caused you some grief. You just shook your head, never made a sound. My greatest joy was to lie at night here, see you breathing. But that's been taken away from me now, and can be only thankful for the priceless time we had. I'll try not to be sad remembering the awesome times you made me glad. Take care, girls. Until we meet again, may God hold you in the palm of His hand. Saya akan bacakan terjemahan bahasa Indonesianya. Selamat istirahat sayangku.
tempat kami berbagi ranjang, berbagi baju, Engkau sudah mengajarkan saya bagaimana cara mencintai. Engkau mengajarkan saya untuk sabar, Engkau mengajarkan saya untuk menjadi rendah hati, dan menyerahkan segala hal kepada Tuhan. Tetapi Engkau tidak berhasil mengajarkan saya untuk menaruh handuk kejemuran belakang setelah selesai mandi dan melipat baju-baju saya saat kita harus packing. Tidak pernah ada orang yang bisa menggantikanmu. Saya tidak mengerti bagaimana seorang sepertimu bisa mencintai seseorang seperti saya. Saya tidak akan pernah bisa mengerti akan hal itu. Tetapi saya selamanya berterima kasih untuk hal tersebut. Engkau selalu ada di sana melalui segala naik dan turunnya saya dan berputar-putarnya saya. Saya menyebabkan engkau banyak sakit hati, saya menyebabkan engkau sedih. Tetapi kamu hanya menggelengkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Pegimbaraan saya adalah berbaring di waktu malam hari dan melihat engkau masih bernafas. Tetapi saat ini hal itu sudah diambil dari saya. Saya hanya bisa berterima kasih untuk setiap waktu yang kita jalani bersama. Saya akan mencoba untuk tidak menjadi sedih saat mengingat waktu-waktu menyenangkan kita. Sampai nanti sayang, sampai bertemu lagi. Tuhan memegangmu di tangannya. Saat ini Glenn sedang ada dalam perjalanan dari Singapura ke Jakarta untuk kemudian nanti akan menabur abu bersama-sama dengan saya di rumah di Batu Karas. Tolong doakan hal ini supaya semuanya berjalan dengan lancar. Dan terima kasih banyak teman-teman untuk kedatangannya, untuk dukungan doa, untuk dukungan WhatsApp yang tidak henti-hentinya mengalir kepada saya dan keluarga. Yang ada yang sudah jauh-jauh datang, teman-teman mama dari Ex-Bank Utama, OEB, terima kasih banyak. Dan saudara-saudara yang selalu memberikan kekuatan pada saya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih atas sepatah kata dari keluarga yang juga menjadi berkat bagi kita, juga dari suami kekasih. Kita menyanyikan ayat yang ketiga, kemudian mungkin ada tampilan video yang sudah disiapkan, kami persilakan. Di rumah Bapa yang kudus, di sana ada penebus. Itulah kerinduanku, di sana aku rinduku. Sabar dalam kesusahan, sabar, Tuhan selalu sertamu. Sabar, sabar, Tuhan menguatkan. Kita menyaksikan video, mungkin sudah disiapkan. Ya. Terima kasih untuk apa yang sudah ditampilkan, tentu menjadi kesan secara tersendiri bagi keluarga, juga bagi ibu yang kasih. Kita menyanyikan sebuah pujian tak tersembunyi kuasa Allah, kemudian kita akan berdoa syafaat untuk keluarga besar Ibu Francisca dan Denny Ambitan, cucu yang kasih, untuk acara kremasi di Cikadut, perjalanan suami dari Australia, dan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan.
tak tersembunyi kuasa Allah. Allah lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Mari kita satu dalam doa. Kami tetap meyakini ya Bapa, janji-Mu menyertai memberkati kehidupan kami sekalian. Kuasa-Mu tetap ada sampai detik ini, memimpin langkah kehidupan kami. Tak tersembunyi kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami saat ini berdoa ya Bapa, bagi keluarga besar Ibu Sumarti Hadi Sukirno yang sudah beliau meninggalkan. Tuhan berikan penghiburan yang sempurna. Kuasa-Mu menyertai kehidupan mereka, memberkati dan Tuhan kuatkan bagi keluarga, baik bagi keluarga Ibu Francisca dan Bapak Denny Ambitan keluarga, juga cucu yang kasih Marlon. Kami serahkan keluarga ini dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan juga untuk perjalanan suami yang kekasih dari Australia, Bapak Glenn Richard Girling yang akan menuju ke Indonesia ini. Tuhan Yesus, iring kawal dengan kuasa Tuhan, berikan keselamatan, berikan ketenangan, sehingga suami yang kasih dapat tiba di Bandung dengan penuh selamat. Demikian pula untuk acara sebentar kremasi di Cikadut, kami juga tetap serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang akan hadir di dalamnya, juga bagi hamba-Mu yang akan memimpin di dalam ibadah kremasi. Tuhan memberkati semuanya. Perjalanan kami juga Tuhan memberkati. Dan saat ini ya Bapa, kami akan diberkati oleh Tuhan melalui hamba-Mu Mayor Benny Liwitado untuk menyampaikan firman Tuhan, memberikan kekuatan pengharapan bagi keluarga yang berduka cita. Kami tahu bahwa kami akan kembali dibangkitkan semangat kami untuk terus mengandalkan Tuhan, tidak berlarut di dalam suasana duka, namun kami meyakini penghiburan sempurna kekuatan dari Tuhan menyertai bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Mayor Benny Liwitado. Terima kasih Bapa, ampuni kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang perkabungan yang dikuatkan dan dihiburkan oleh Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkanlah saya atas nama pribadi dan keluarga serta keluarga besar Korop 1 Bandung turut menyampaikan rasa kehilangan kami, rasa duka kami kepada Ibu Siska, suami dan juga putra kekasih Marlon, dan juga sanak saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tentu juga sebagai anggota keluarga besar anak opsir se-Indonesia, kami merasa turut berduka karena salah satu anggota keluarga kami sebagai anak opsir telah dinaikkan ke kemuliaan. Doa dan harapan kami, keluarga dan kita semua akan semakin dikuatkan dan diteguhkan imannya percaya kepada Allah. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara, sidang perkabungan dan keluarga besar yang dikuatkan dan dihiburkan oleh Allah. Ibu Siska, Pak Denny dan juga Marlon. Yang jelas kematian ini sejak dari manusia tahu sampai sekarang
Berbicara kematian ini tidak terlalu disukai. Kenapa? Karena banyak pendapat orang tentang kematian. Tapi satu hal yang jelas adalah soal kematian orang tidak terlalu suka. Tetapi suka atau tidak suka, sebagai manusia kita harus menerima dan mengalaminya. Karena soal kematian ini tidak akan bisa dipisahkan dari kehidupan seorang manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendasari renungan atau khotbah anugerah penghiburan Allah bagi keluarga dan kita semua, saya mengambil dari Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16 berbicara demikian. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih sidang perkabungan dan keluarga yang dikuatkan dan dihiburkan oleh Allah. Pembacaan ini viral itu pada bulan April sampai dengan September 2020. Kenapa? Pembacaan ini sering dikirimi atau sering menjadi kekuatan bahkan sampai hari ini. Menguatkan banyak orang menghadapi peristiwa atau saat genting dan gawat-gawatnya pandemi COVID-19. Saya masih ingat setiap hari itu saya harus menerima lebih dari 80 sampai 90 SMS atau WA itu dari teman-teman. Ayatnya pasti berubah-berubah setiap hari, tapi di situ saja. Seputaran pembacaan itu. Bapak Ibu Saudara sebagai manusia, mungkin kita bosan dengan pembacaan ini. Atau ayat firman Tuhan ini. Tapi saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa firman Tuhan yang terus-menerus diberitakan, firman Tuhan yang terus-menerus kita dengar, firman Tuhan yang terus-menerus mungkin kita melakukannya, itu akan menjadi satu kekuatan tersendiri yang tidak nampak tapi menguatkan pada waktu kita lemah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam peristiwa duka ini, saya mengambil bagian ini untuk mengingatkan kembali kepada kita yang masih hidup. Bahwa peristiwa yang tidak mengenakan ini akan terus menjadi bagian menghiasi perjalanan hidup kita dan tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Dan itu menakutkan, mengkhawatirkan, bahkan kita tidak siap. Tetapi dalam menghadapi peristiwa itu, ketika kita meyakini bahwa Allah ada, pada waktu seperti itulah, seperti janjinya dalam bagian firman Tuhan yang lain, kuasanya menjadi tergenapi. Diberlakukan atau diarahkan, diberikan, dilimpahkan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan kuasa itu pada saat suasana yang tidak menyenangkan itu mereka hadapi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pelepasan di sidang perkabungan ini atau peristiwa duka ini, saya membagikan renungan ini atau firman ini dengan judul anugerah penghiburan dari Allah hadir dalam hidup kita saat kita mengalami duka. Bapak Ibu Saudara, terkadang peristiwa ini menjadi sekali lagi peristiwa yang menakutkan. Semua orang tidak suka. Dan
ketika membaca Yeremia 16 ayat 7 saya menemukan satu ayat begini. Tidak ada orang yang memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberikan dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah dan ibunya. Perhatikan ayat ini. Menggambarkan suasana yang kita alami yang penuh dengan ketakutan, ketidaksiapan menerima hal yang tidak menyenangkan tadi. Makanya jangan heran ketika ada dalam peristiwa duka, keluarga, sahabat, siapapun, itu pasti meneteskan air mata. Tanda ketidakberdayaan, bahkan tanda kita tidak siap menerima peristiwa itu. Bapak Ibu Saudara, menurut saya firman Tuhan dari Yeremia 16 ayat 7 ini menggambarkan ketakutan itu, kegelisahan itu, ketidaksiapan itu. Saya pernah mengalami. Dalam 1 minggu saya harus kehilangan 4 orang yang kekasih. Itu dimulai dari tante saya atau istri dari adik ibu saya. Kemudian ayah saya. Kemudian adik ayah saya. Dan kemudian kemenakan atau anak dari kakak ayah saya. Jadi dalam 1 minggu itu saya kehilangan 4 orang. Ketika datang dalam peristiwa ayah meninggal, saya sudah tidak bisa meneteskan air mata. Saya hanya duduk di depan petinya dan banyak hamba Tuhan yang memeluk saya, memberikan kekuatan kepada saya. Dan saya merasakan Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mendoakan, mereka mengingatkan saya tentang kebesaran Tuhan, maka saya mampu menghadapi peristiwa itu. Saya memang tidak dekat dengan ayah. Ayah ini sebelum jadi opsir adalah guru. Guru zaman jadul itu pasti keras. Ya, saya masih ingat, ya kita mesti dibawakan mistar yang panjang dari kayu, dari pelepah enau yang panjangnya seperti ini. Tetapi bagaimanapun saya tetap membutuhkan seorang ayah. Dan ketika ia dipanggil dinaikkan ke kemuliaan oleh Allah, saya sangat-sangat kehilangan. Sampai saya tidak bisa menangis lagi. Tapi apakah kita harus berkabung? Apakah kita harus kehilangan rasa pengharapan kita kepada Allah? Apakah kita harus terus ada dalam suasana yang menekan itu? Oh, minta maaf Bapak Ibu Saudara dan keluarga yang kekasih, yang dikuatkan dan dihiburkan oleh Allah. Kita ini orang Kristen. Kita ini orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang hidup. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang hidup, bukan yang mati. Karena seperti kata Rasul Paulus mengatakan, kalau seandainya Yesus tidak dibangkitkan dan tidak hidup, sia-sia kita. Sia-sia iman kita sebagai orang Kristen. Tetapi karena Kristus hidup, maka inilah menjadi dasar dan jembatan kita untuk terus berharap kepada Allah. Meyakini bahwa mereka yang percaya kepadanya itu tidak mati, tidak meninggal, tetapi hidup dengan Allah. Karena dia percaya Yesus, dia percaya Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian saya mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa kematian tidak perlu kita risaukan. Kematian tidak perlu kita takuti. Kematian tidak perlu kita hindari. Kita hadapi dengan iman. Dengan keyakinan bahwa
Allah tidak pernah meninggalkan orang yang senantiasa hidup dekat dengannya. Orang yang senantiasa melekatkan hati kepada Allah. Jangan lupa Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Ayat-ayat sebelum ayat itu tidak akan terjadi kepada orang itu kalau seandainya dia tidak seperti yang tercatat dalam ayat 14 sampai 16 itu. Ya. Dia tidak akan menjadi orang yang luput dari segala sesuatu yang terjadi di hidupnya, bahkan kematian sekalipun, kalau seandainya orang itu tidak mendekatkan hatinya kepada Allah, tidak berseru kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya alasannya kenapa saya tadi mengatakan di awal bahwa ketika saya sudah tidak kuat lagi duduk di depan peti jenazah ayah saya, sudah mau jatuh nih rasanya. Banyak orang saya tidak tahu dari mana memeluk saya dan mendoakan. Ada yang tumpang tangan di atas kepala saya. Ben, kuat Ben, Tuhan ada Ben. Tuhan Yesus tidak akan tinggalkan kamu. Dan itu yang menguatkan saya sampai hari ini. Dan ini pula, pengalaman ini pula yang memberanikan saya dan tidak menolak ketika bagian anak opsir dan opsir pensiun memberikan tugas hari ini kepada saya. Memberanikan saya untuk menguatkan keluarga dan kita semua. Bahwa percayalah, kematian orang yang melekatkan hatinya kepada Allah adalah awal dari kehidupannya yang baru. Kehidupannya yang lama telah ditinggalkan di bumi ini, tetapi ia akan meneruskan kehidupannya yang baru dengan Yesus. Kenapa? Karena ia melekatkan hatinya kepada Yesus. Karena ia senantiasa berbicara, berseru kepada Yesus, kepada Tuhan. Dalam setiap kesempatan di mana ia membutuhkan kuasa Allah itu hadir dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi menguasai seluruh dunia, kalau istilah saya, anak saya si Genta itu, bukan pandemi. Papa, dunia ini sedang gawat katanya. Kenapa? Karena kerajaan api menyerang kita. Kerajaan api katanya. Artinya sebelum pandemi menguasai seluruh dunia bahkan Indonesia, beberapa waktu ketika semua masih normal dan sehat, saya sering duduk bareng, ngopi bareng dengan Pak Denny di tempat kopi kami di depan Korops, dengan beberapa teman-teman, ada juga anak-anak dari belakang, tetangga-tetangga kami biasa duduk di situ. Saya pernah diceritakan bahwa almarhumah ini adalah orang yang suka beribadah. Baik ketika beliau masih ada di Korops 1 maupun ketika beliau sudah pindah di sini. Saya masih ingat dan saya mencatat di sini bahwa dalam cerita kami itu, anak mantu beliau bercerita bahwa walaupun di Caracas, di Batu Kara sana, jauh dari gereja, dari Korops, tetapi dia sering melakukan ibadah. Mungkin dengan anak-anak atau dengan sahabat-sahabat yang mungkin datang ke sana. Dari kisah itu sedikit saja, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa beliau ini adalah orang yang dapat saya katakan yang melekatkan hatinya kepada Allah. Mencari Allah. Berseru kepada Allah, kepada Tuhan. Tidak terlalu banyak bicara menurut anaknya.
dan tidak suka cari masalah dengan orang. Dia hidup dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan bersama dengan keluarga, anak-anak, mantu, dan cucu. Dan itu juga menjadi kesaksian kepada saya bahwa almarhumah ini sebelum ia dinaikkan ke kemuliaan ini adalah orang yang sekali lagi mendekatkan hatinya, melengketkan hatinya kepada Allah. Dengan demikian, saya juga meyakini bahwa beliau ada di surga sekarang. Hidup dalam kekekalan. Kekekalan Allah. Nah, berbicara tentang kekekalan ini ada dua kekekalan. Yaitu hidup kekal, berarti tinggal di surga. Yang kedua adalah kematian kekal. Berarti di neraka dong. Karena begini, saya juga meyakini bahwa neraka itu ada seperti saya yakin bahwa surga itu ada. Saya mau sampaikan kepada kita bagian ini adalah selagi kita masih diberikan kesempatan, kita yang hidup ini, dan saya juga mengajak keluarga, Pak Denny dan juga Ibu Siska dan juga Marlon, kita yang masih hidup, mari kita terus berjuang mempertahankan kualitas iman kita. Agar kita dapat menikmati suatu saat nanti kekal yang pertama. Hidup kekal. Sehingga seperti apa yang dikatakan dalam kitab Tesalonika itu. Bahwa orang-orang yang menang itu akan menikmati kemuliaan Allah dan dapat bersama dengan para pemenang yang lain, berarti ketemu lagi dengan mereka-mereka yang telah mendahului kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari peristiwa duka ini, pada bagian yang terakhir ini saya mau sampaikan kepada kita sekalian, dan secara khusus kepada keluarga, saya mau membagikan anugerah penghiburan Allah kepada kita sekalian dari firman ini. Yang pertama adalah Tuhan melihat dan akan menyembuhkan, menuntun, memulihkan, dan menghiburkan setiap hati yang berduka. Bagian yang pertama ini saya ambil dari Yesaya 57 ayat yang ke-18. Boleh kita lihat di Alkitab kita atau di smartphone kita. Yesaya 57 ayat 18. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Bapak Ibu Saudara, inilah salah satu ayat yang pernah diberikan kepada saya ketika saya mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh keluarga kita yang kekasih. Ibu Siska, Pak Denny, dan juga Marlon dan kita semua. Kenapa saya memilih ayat ini? Saya mau katakan secara khusus terlebih dahulu kepada keluarga. Ibu Siska, Pak Denny, dan Marlon. Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu sekarang. Dan Tuhan ingin engkau kuat. Tuhan ingin Anda sekeluarga itu harus tetap melekatkan dirimu kepada Allah. Kepadanya. Supaya apa? Supaya firman itu berlaku bagimu. Jangan engkau kalah karena kuasa atau kekuatan duka itu. Tapi lihatlah bahwa peristiwa duka itu adalah tangga terakhir kita untuk dapat menikmati sukacita dengan Allah. Sekarang kita mungkin masih ada di tangga yang kedua atau yang ketiga. Saya hampir 2019 November, saya hampir juga lewat.
Jadi paru-paru sebelah kiri saya tinggal sepotong. Sudah dioperasi. Dan saya koma 4 hari. Jadi ya mungkin ya. Saya nggak tahu lagi, orang bilang sudah mati setengah kata. Percayalah bahwa peristiwa duka atau peristiwa kematian ini adalah batu loncatan kita untuk menikmati sukacita. Tetapi sebelum itu kita terima, ini saya kembali kepada pembacaan awal kita. Kita harus melekatkan hati kita kepada Allah. Jangan pernah jauh darinya. Kita harus senantiasa setiap waktu berseru kepadanya. Kemudian yang kedua, berita anugerah penghiburan bagi Bapak, Ibu, dan Marlon dan kita semua. Berbahagialah mereka yang meninggal karena kepercayaannya di dalam Yesus Kristus. Karena mereka sebenarnya hidup bersama Yesus di sorga. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi ayat ini tidak perlu saya tambah dan kurang. Cukup jelas. Sangat jelas. Kita percaya kepada Yesus yang hidup. Maka untuk urusan selanjutnya, itu adalah urusan Yesus. Jadi bagi kita yang masih hidup ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita hidup begitu-begitu saja? Saya mau ingatkan pada peristiwa pernyataan kuasa Allah bagi keluarga Pak Denny dan Ibu Siska hari ini, dan juga Marlon. Pada peristiwa perkabungan ini, saya mau ingatkan kepada kita sekalian, jangan berleha-leha. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melakukan yang benar dan berkenan kepada Allah. Kesempatan untuk melakukan hal yang menyenangkan hati Allah. Kesempatan untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kita ini bukan milik dunia tetapi milik Allah. Karena kita telah melekatkan hati kita kepadanya. Kesempatan bagi kita untuk menabur kebaikan dan kebenaran. Walaupun apa yang kita lakukan itu kurang dihargai oleh orang lain. Bahkan mungkin tidak akan diterima oleh orang lain. Tetapi janganlah pernah putus asa. Tetaplah melakukan apa yang disebutkan kebenaran dan kebaikan. Karena Yesus pun sebelum ia dipakukan di kayu salib, ia telah melakukan itu. Yesus sebelum dihukum mati, semua kita tahu kisahnya. Dia tidak pernah bikin susah orang. Dia tidak pernah cari masalah dengan orang. Dia terus melakukan kebaikan dan kebenaran. Walaupun perbuatannya tidak disukai banyak orang. Oleh sebab itu sebagai murid-muridnya, kita yang hidup pada masa sekarang ini juga, mari kita belajar dan mencontoh pola kerja hidup Yesus. Kita harus terus berjuang melakukan kebenaran. Menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun terkadang kita akan menerima hinaan, bahkan penolakan. Kekecewaan. Kita telah bekerja, tetapi mungkin dianggap belum bekerja. Tidak usah kecewa. Bekerjalah terus untuk kebenaran dan kebaikan. Karena Allah lah yang menilai pekerjaan itu. Bukan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan keluarga Pak Denny dan Ibu Siska dan juga Marlon. Ingatlah, Ibunda yang kekasih sudah ada bersama dengan Allah. Jadi, saya juga mau ingatkan melalui firman ini. Anda dan keluarga harus terus berjuang. Kita semua harus terus berjuang.
agar ketika peristiwa kita juga terjadi nanti, kita juga telah siap. Dan ketika kita ditimbang, kita tidak ditimbang dengan timbangan yang ringan. Tetapi tulisan yang terakhir dalam timbangan itu, mene tekel upharsin. Bukan mene tekel peres. Sehingga kemudian kita menjadi yang berkenan di hadapan Allah. Selamat bagi kita sekalian untuk terus berjuang mempersiapkan diri kita untuk menghadapi peristiwa-peristiwa besar dalam hidup kita. Perjuangan iman tidak berhenti sampai di sini. Tapi perjuangan iman akan terus kita kerjakan selama kita hidup. Kepada Bapak Denny dan juga Ibu Siska dan juga Marlon yang kekasih, tetaplah kuat. Lihat, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Yakinlah, suatu kali saat kita akan bertemu lagi dengan Ibunda, Oma yang kekasih dalam kemuliaannya. Asalkan sekali lagi kita melekatkan hati kita kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, hamba berdoa kepadamu secara khusus untuk Ibu Siska, Pak Denny dan juga Marlon. Bapak Glenn yang dalam perjalanan dari Australia, suami almarhumah yang mungkin belum tiba di Jakarta dan akan terus lagi ke Pangandaran. Tuhan, mereka membutuhkan Engkau sekarang. Keluarga besar yang ditinggalkan, hamba memohon jangan tinggalkan mereka ya Allah. Sertailah terus hidup mereka. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Sehingga peristiwa ini menjadi satu peristiwa kemenangan iman bagi mereka. Kepada kami sekalian yang terus mendukung mereka dalam doa-doa kami. Hamba meyakini seperti firman-Mu, bahwa Engkau juga memberkati hati, pikiran, mulut, bibir kami untuk menguatkan mereka. Seperti kata firman-Mu dari kitab Yesaya 57 ayat 18 tadi. Tuhan, biarkanlah kami terus berjuang melakukan, menebarkan kebaikan dan kebenaran sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Allah di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita nyanyikan nyanyian nomor 373, nyanyian Bala Keselamatan. Dan sementara kita menyanyikan nyanyian ini, kita diberikan kehormatan memberikan persembahan diakonia duka. Sebelum acara selanjutnya saya serahkan kepada Opsir pemimpin Korops 3 Bandung. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, serta malaikat tiup sangkakalanya, bila keliling tahta Tuhan kumpul orang yang selamat, serta namaku dipanggilku ada. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Pada hari yang mulia bila mereka semuanya yang telah bangkit bersama Tuhan kita berhimpun di dalam rumahnya di surga yang bakal, sehingga namaku dipanggil ku ada.
bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Mari kita bekerja dari fajar hingga senja dan bersaksi tentang rahmat cintanya. Maka bila tugas kita selesai di dunia, serta namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kor ini. Aku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami kembali datang kepadamu. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan kami. Kami juga berdoa untuk persembahan diakonia duka ini. Tuhan sucikan dan kuduskan. Dan berkati kami yang telah memberikannya dengan sukacita iman kami. Semoga sesuai tuntunan dan kehendak Tuhan, persembahan-persembahan ini berguna sebagaimana mestinya. Keluarga dikuatkan dan dihiburkan. Kami semua juga dikuatkan iman percaya kami. Sehingga kami tetap tangguh menghadapi segala peristiwa yang ada. Tuhan, kami akan ada dalam peristiwa terakhir yang nanti akan dipimpin oleh Opsir Korps 3. Sebelum peti jenazah ini akan ditutup, kami akan membawa ke tempat kremasi. Sekali lagi Tuhan, hamba memohon Ibu Siska, Pak Denny, Marlon, suami yang kekasih, keluarga besar yang ada. Tuhan, kuasa-Mu menyentuh hidup mereka sehingga mereka tetap kuat. Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Mayor Benny Newitado yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, khususnya bagi keluarga yang sudah membantu untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Juga bagi Bapak dan Ibu Mayor Justinus UP yang dari kemarin sudah memberikan penghiburan bagi keluarga, juga sebagai opsir urusan pensiun dan ONOPS sudah mengatur sedemikian rupa sehingga kami pun khususnya keluarga juga diberkati Tuhan. Tak lupa kami juga menyampaikan banyak terima kasih bagi para pemimpin kami baik di KBD Jawa Bali dan KBD Bandung dalam pengaturan segala sesuatu untuk acara duka pada kesempatan ini. Dan sebentar kami memberi kesempatan bagi keluarga untuk penghormatan yang terakhir dan tutup peti. Dan mohon nanti dipastikan ambulan sudah ada. Ya. Kemudian tentunya keluarga juga dipastikan sudah nanti naik di mobil mana, sudah bisa dipastikan nanti ke sana. Dan kita akan kita yang dapat mengambil waktu dapat hadir bersama-sama dalam acara kremasi yang dilaksanakan di Cikadut. Kita ada penyampaian lain dari keluarga? Oh, yang di bawah. Oh ya, baik. Jadi krematoriumnya ada yang di bawah ya, bukan yang di atas. Sambil keluarga akan memberikan penghormatan yang terakhir dan tutup peti, mari kita menyanyikan sebuah pujian
Mohon ditampilkan di LCD. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kita meyakini bahwa hanya karena Tuhan Yesus yang sanggup memberikan damai sejahtera dan menguatkan bagi kita, khususnya bagi keluarga tempat ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku, setelah dari keluarga, nanti dari hamba-hamba Tuhan juga akan melakukan penghormatan yang terakhir dan jemaat Tuhan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita ulang kembali dari pertama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari, ya, mungkin yang berikutnya dari para hamba Tuhan dan jemaat Tuhan boleh untuk melakukan penghormatan yang terakhir. Dipersilakan. Dan keluarga untuk diberi silakan duduk kembali. Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau dahulu penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
Ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus. Mayor Benny Liwitado akan menutup dengan doa berkat. Saya mengundang untuk mari kita bersama dengan keluarga kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, inilah waktu dan saat kita memberikan kasih kita, penghormatan kita terakhir sebelum peti ini akan ditutup. Sebagai orang-orang percaya dan juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota dari Anak Opsir se-Indonesia, maka sebelum peti ini ditutup dan saya akan berdoa, secara juga Gereja Bala Keselamatan, mari kita memberi penghormatan dengan ciri khas kita. Kita salut haleluya satu kali, dan kemudian nanti kita akan berdoa dan peti ini akan ditutup. Salut, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami ada di sini bersama-sama dengan keluarga. Kami terus membutuhkan campur tangan-Mu, anugerah kuasa-Mu bagi kami. Secara khusus Ibu Siska, Pak Denny dan Marlon serta suami daripada almarhumah Ibu Sumarti Hadusikwisno. Tuhan, sebagai manusia kami berat dengan peristiwa ini, tetapi kami terus meyakini bahwa janji Tuhan akan diberlakukan, digenapi bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Kami di sini dan keluarga adalah orang yang percaya Engkau, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Maka kami percaya kuasa-Mu bekerja sekarang bagi kami dan secara khusus anak kekasih Ibu Siska dan juga Pak Denny dan Marlon serta suami dan juga keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan, hamba juga memohon agar upacara-upacara selanjutnya, upacara kremasi yang akan dilaksanakan di krematorium Cikadut, Tuhan tuntun sehingga semuanya berjalan dengan baik. Perjalanan dari tempat ini ada dalam lindungan Tuhan. Perjalanan suami dari Australia, Jakarta dan ke Pangandaran, Tuhan juga tolong. Sehingga semuanya menjadi satu sukacita kami. Karena Tuhan, Engkau ada terus bagi hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Mayor Handoko dan Ibu, yang telah menjadi tuan rumah, menjadi penyemangat, menjadi kekuatan juga bagi keluarga dalam peristiwa ini. Terima kasih juga untuk hamba-Mu, Mayor Justinus Upe dan Ibu, dan juga para pemimpin-pemimpin kami, yang hamba meyakini mereka terus berdoa untuk keluarga. Dan terima kasih karena mereka terus memohon kepada Allah agar peristiwa ini menjadi peristiwa yang menguatkan iman keluarga karena penghiburan-Mu hadir dalam hidup mereka. Tuhan, sebelum peti ini ditutup, kami
menyatukan hati kami. Harapan kami yang besar, Allah ada di sini bersama-sama dengan keluarga kami sekalian untuk menanggung duka ini, sehingga kami dan secara khusus keluarga mampu menghadapinya. Terima kasih Tuhan, kami akan bersiap diri ada dalam upacara-upacara selanjutnya. Tuhan berkati kami. Tuhan sertai dan lindungi kami. Ampuni juga hal-hal yang mungkin kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu di sepanjang ibadah pelepasan ini. Tuhan terima kasih. Inilah doa kami. Hamba persembahkan kepadamu, menaikkan, mohonkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Keluarga yang kekasih, kita semua yang ada di sini, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan ialah tempat perteduhan-Mu. Yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhan-Mu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah-Mu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan acara selanjutnya saya serahkan kepada Opsir Korops. Ya, peti akan ditutup dan segera akan diatur untuk keberangkatannya. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk yang hadir secara virtual di rumah masing-masing. Ada sekitar 45 partisipan tadi. Dan terima kasih banyak juga bagi semua ucapan selamat turut berduka cita yang juga memberikan kekuatan bagi keluarga kita tempat ini. Terima kasih, dan kami berharap ada di antara kita yang berkenan hadir nanti di Cikadut untuk melaksanakan upacara kremasi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.